Para pemirsa, masih di Belajar Islam. Tadi Pak Nafis menyebutkan bahwa Islam, ada yang menerapkan Islam impor yang mengambil budaya masyarakat lain atau negara lain untuk diterapkan di negara. Padahal sebuah agama itu datang ke sebuah daerah itu mau nggak mau harus bersandingan atau melunak dengan budaya lokal, seperti apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan sunan-sunan lain gitu. Nah, Pak Munim mungkin bisa jelaskan lebih lanjut ya, gimana sih sejarah masuknya Islam, sehingga ya Islam kita memang Islam rileks, Islam yang tidak keras. Betul, gitu sebenarnya. Betul. Silakan. Saya kira ini masalah yang memang perlu didiskusikan ya. Kenapa watak Islam Indonesia itu cenderung moderat, cenderung inklusif? Karena memang dari awal Islam datang di Indonesia itu tidak melalui kekerasan. Jadi bukan melalui pembukaan satu wilayah. Ya, jadi seringkali para sarjana ketika mendiskusikan tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia, itu biasa mereka merefer ke atau merujuk ke proses kedatangan Islam dari India, yang di India sendiri mereka sudah mengalami akulturasi dengan budaya lokal. Dan karena itu Islam yang datang ke Indonesia itu adalah Islam yang sudah memiliki wajah akulturasi dengan budaya-budaya lokal di satu wilayah tertentu. Dan satu hal lagi bahwa aspek sufistik dalam Islam Indonesia itu tentu saja kelihatan sekali ya. Dan memang kalau kita lihat perkembangannya lebih lanjut, kita melihat bahwa satu contoh misalnya pada ketika Belanda datang ke Indonesia, itu NU pada tahun 1930-an itu mengeluarkan fatwa melegitimasi pemerintahan Belanda. Dan ini akan mengindikasikan bahwa dari awal gitu, Islam Indonesia itu memang Islam yang akomodatif. Tidak semata-mata semuanya salah, semuanya kafir. Karena itu saya tertarik dengan istilah yang Bung Nafis sebutkan tadi, Islam impor ya, yang tidak selamanya itu cocok dengan budaya lokal kita gitu. Nah, kenapa Islam yang dari India itu lebih akomodatif dibanding yang datang dari tanah Jazirah Arab misalnya? Itu karena melalui perdagangan. Dan salah satu aspek dari perdagangan itu adalah suasana yang harus ada kekuatan tawar-menawar gitu. Jadi ada aspek egalitarianisme dalam Islam Indonesia. Egalitarian dalam pengertian bahwa Islam ini terbuka untuk tawar-menawar. Ya, tidak harus hitam dan kemudian putih dan hitam lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita akomodasi kira-kira dari budaya-budaya lokal yang harus diserap dalam tradisi Islam. Dan ini sebenarnya tidak berarti bahwa kemudian Islam Indonesia itu kurang otentik dibanding Islam-Islam lain. Nah, ini gimana masalah otentitas Islam ya, sebenarnya itu? Ada nggak sih? Sebenarnya tidak ada yang disebut dengan Islam otentik. Ya, apa sebenarnya Islam otentik itu? Apakah kita tahu, kita betul-betul tahu bahwa Islam yang diamalkan oleh Nabi Muhammad itu adalah Islam yang kita amalkan sekarang? Dari mana kita bisa tahu? Ya kan? Dari mana kita bisa tahu? Nah, ini sebenarnya perbincangan tentang Islam otentik itu sesungguhnya lebih didominasi oleh mereka yang ingin mengatakan bahwa hanya Islam mereka lah Islam yang benar dan yang lain adalah salah. Ya? Dan karena itu kemudian mereka menganggap Islam yang mereka anut adalah Islam yang otentik dan yang lain adalah Islam yang kurang otentik. Dan saya kira ini adalah pengaruh dari apa yang disebut dengan semangat mengembalikan Islam kepada tradisi awal dan menganggap bahwa tradisi awal itulah yang kemudian harus menjadi ukuran tentang kesohihan Islam yang kita anut sekarang. Oke, menarik Pak Munim. Silakan Pak Nafis mungkin ingin menambahkan. Iya, betul. Secara historis memang kita susah sekali untuk menentukan mana Islam yang otentik, mana yang tidak. Tetapi dalam melihat agama itu kan banyak aspek. Ya, historis, intelektual, sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Jangan salah bahwa
agama itu adalah muncul karena satu pencerahan batin yang bermula dari apa yang kita sebut jiwa tadi itu, soul tadi, ruh kita itu. Nah, pada tataran tertentu gitu, otentisitas itu bisa kita dapatkan dengan tidak menafikan pikiran otentisitas orang lain. Itu bisa kita dapatkan. Saya setuju bahwa klaim bahwa kita yang paling otentik lalu orang lain tidak, itu saya kira bukan tipologi Islam. Karena Islam dari awal muncul dengan penuh akulturasi dan sebagainya gitu. Tetapi misalnya Islam di Indonesia yang tadi saya sebut otentik tadi itu sebetulnya Islam yang mengakar kepada budaya-budaya di mana budaya itu muncul sudah sejak nenek moyang kita dahulu, yang budaya-budaya itu dipakai oleh para wali songo, oleh para ulama, oleh para cendekiawan untuk menghidupkan nilai-nilai Islam tanpa harus mengimpor budaya-budaya dari luar tadi itu. Gitu. Karena apa? Rasul dulu juga melakukan itu, dan itu distempel oleh Tuhan, oleh Allah, dibenarkan dengan kata-kata misalnya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan kata amar ma'ruf nahi mungkar itu tradisi jahiliyah sebelum Islam. Lalu oleh Al-Quran diambil dengan definisi yang berbeda. Tapi katanya sama, kata amar ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal, mungkar itu asing. Tapi dalam Islam kemudian diterjemahkan menjadi bahwa ma'ruf itu adalah satu perilaku yang menjalankan perintah-perintah dari Allah. Mungkar satu perilaku yang menjalankan larangan-larangan Allah. Banyak sekali hal, termasuk kata Allah itu sendiri dalam satu penelitian itu sudah ada sejak Rasulullah belum mendapatkan wahyu. Gitu. Buktinya ayahanda Rasulullah namanya Abdullah. Gitu. Itu artinya nama Allah sudah ada sejak jauh sebelum Islam itu turun. Artinya apa? Artinya bahwa kemudian Al-Quran menegaskan kembali kata Allah dengan definisi yang seperti kita kenal dalam surat Al-Ikhlas. Gitu. Ketika orang-orang Arab datang ke Rasulullah, kita pengen tahu nih, Tuhannya Muhammad itu siapa sih sebetulnya? Mereka tanya kan, siapa sih Tuhan engkau? Allah. Lalu jawab Allah itu siapa? Itulah dalam Qul Huwallahu Ahad. Qul, katakan ya Muhammad, kata Allah. Qul huwa, dia yang kalian sebut Allah itu, karena kata Allahnya sama. Orang-orang jahiliyah juga menyebut Allah, Nabi Muhammad menyebut Allah. Lalu apa bedanya? Maka turun ayat itu. Dia yang kalian menyebutnya Allah itu sebetulnya ahad gitu. Jadi kata pertama tuh huwa sebetulnya. Qul, katakan ya Muhammad, huwa, dia yang kalian menyebutnya Allah itu, yang Anda menyebutnya Allah itu ahad. Jadi ahad itu rojiun ila huwa, bukan ila Allah. Karena Allah itu makrifat, ahad itu nakiroh. Baru selanjutnya Allahu as-samad, kembali kepada Allah karena dia makrifat gitu. Nah, dari sini saya ingin mengatakan bahwa Islam itu tadi yang dalam bahasa saya rileks sekali. Jika ada satu budaya-budaya tertentu yang budaya itu sudah melekat, kadang-kadang Islam tidak mengambilnya menjadi sesuatu yang disalahkan, tapi sedikit merubah saja maknanya. Dengan menyebut kata yang sama, ma'ruf, mungkar, mahar, termasuk mahar. Mahar itu di jahiliyah yang beda artinya dengan mahar dalam Islam. Dulu kalau orang udah mau menikah lalu memberikan mahar itu dulu harga jual perempuan. Kalau kita udah beli dengan mahar, itu perempuan itu jadi milik kita, bukan hanya untuk kita peristri, termasuk untuk kita bunuh. Itu udah boleh. Dirubah oleh Al-Quran, mahar itu tanda cinta kasih. Namanya mahar-mahar juga. Gitu. Jadi tidak usah mengimpor. Redefinisi ya, ada definisi. Nah ini Pak Nafis menarik sekali ya, apa yang kita bahas bahwa Islam punya Islam Indonesia punya kultur sendiri ya yang cukup akomodatif terhadap agama Islam di Indonesia itu cukup akomodatif terhadap kultur-kultur yang berkembang di negara ini. Tapi kalau kita mengacu pada kemajuan atau kebangkitan Islam di Indonesia tadi, sebenarnya apa sih yang membuat zaman keemasan dalam Islam pernah terjadi, dan apa yang bisa kita pelajari dari itu semua? Tapi jangan kita jawab dulu, para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam.